Dan bayangin ya, saya datang dengan adik saya, lawyer tim saya, Andrizal dengan John. Kita dalam mobil itu transparan. Begitu mereka lihat saya, mereka lagi habis olahraga Jumat kan, lari tuh. Bayangin, hakim loh, hakim. Lu kenapa takut sama gua? Emang gua mau bunuh lu? Kenapa lu takut? Baru kali ini saya tengok hakim langsung berdiri, benar gak? Kabur. Kabur, takut dia. Terus ini Pak Rahmanullah marah, dia minta kembalikan uang dia. Yang kedua adalah Pak Rahmanullah ya Pak ya. Siap. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Semoga apa yang kita bicarakan malam ini dengan dibantu oleh teman-teman dari pihak Rans Law Firm, kasus-kasus Bapak bisa tertangani dengan baik di Batam. Mungkin ke Bang Rasman dulu ya Bang ya. Iya. Kami ingin tahu lah keberadaan hari ini di Kota Batam. Seperti saya katakan tadi bahwa ada klien abang di sini, mungkin bisa perdalam lagi persoalan yang lagi abang tangani terhadap beliau-beliau berdua ini. Silakan. Baik, terima kasih. Pertama, saya appreciate kepada Nusa Viral Batam yang merupakan satu channel YouTube atau podcast, kalau istilah trending yang sekarang, podcast yang ada di Kota Batam. Saya melihat dari banyak studio yang saya masuki, peralatannya cukup komplit, dan saya pikir ini menjadi sebuah spirit baru untuk bagaimana kasus-kasus yang besar, dalam pengertian besar ini bukan besar angkanya, bukan besar uangnya, tapi besar dugaan pelanggaran hukumnya. Sehingga berimplikasi bukan saja pada ibu bapak yang punya tanah, tapi pada turunan-turunan berikut, termasuk cucu dan cicitnya. Apalagi kasus itu misalnya milik dari si A, dia sudah meninggal dunia, dia pasti menyaksikan dari kubur bagaimana tanah itu diambil orang lain. Nah, karena itu saya berharap Nusa Viral Batam bisa menjadi salah satu media penyambung lidah masyarakat Kepulauan Riau dan juga bisa berkecimpung di kancah media nasional. Saya siap bekerja sama dengan teman-teman semua
Dan sungguh saya atensi ini dan apresiasi saya, karena kalau saya tahu tadi begini lengkap peralatannya, maka saya pasti akan datang ke studionya. Tapi sebagai perkenalan, saya pikir ini baik dan ke depan kita akan bersinergi. Yang kedua, sebagai seorang lawyer nasional, saya tidak pernah memandang klien saya itu berasal dari kalangan A, kalangan B, kalangan C. Dalam perspektif klien yang banyak duit, setengah banyak duit, atau tidak punya duit. Saya selalu memandang semua klien, termasuk Pak Insinyur Haji Safrizal, seorang pensiunan BP Batam, Pak Rahmanullah, seorang penggerak NGO nasional non government organization yang bergerak di lembaga KPK, ex atau mantan seorang pengusaha bidang properti. Tapi secara ekonomi kedua-duanya memang sedang terbatas. Dan kalau dilihat dari segi biaya untuk mendatangkan saya ke Kota Batam, saya katakan malam ini saya minus. Dan mereka tahu. Tapi saya tidak seperti pengacara yang lain, seperti yang si hitam kumal itu, yang dia selalu berkoar-koar seolah-olah menjadi pembela orang yang susah. Sesungguhnya penanganan itu saya lakukan langsung oleh saya, dan saya lakukan secara all out. Karena itu poin kedua ini penting untuk masuk poin ketiga. Poin ketiga, saya datang ke Batam hari ini untuk menyampaikan protes keras saya secara langsung kepada 3 hakim yang ada di PT UN Tanjung Pinang yang berkedudukan di Batam. Jadi memang Batam ini agak sedikit unik karena ibu kota provinsinya ada di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, ibu kotanya di Tanjung Pinang, tapi di sini ada banyak kantor atau institusi yang justru berkedudukan di Batam. Misalnya Polda Kepri adanya di Batam, sementara Kejaksaan Tinggi adanya di Tanjung Pinang. PT UN Tanjung Pinang tapi berkedudukan di Batam. Nah, ini tentu karena ada mungkin sempadan atau perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Indonesia. Nah, karena itu hari ini saya datang bersama dengan klien kami. Saya didampingi oleh saudara Andrizal SH, CLNP. Ya, CLSP. Dan juga saudara John Trafri SH, CNLP. Saya datang mewakili klien kami, Ibu Rahima, yang dikuasakan secara penuh kepada Pak Rahmanullah dan juga Pak Insinyur Haji Safrizal. Yaitu kami 2 hari yang lalu, kantor Run Law Firm yang saya pimpin di Jakarta dengan beberapa perwakilan di Indonesia telah membuat surat secara resmi kepada Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Badan Pengawas Mahkamah Agung serta DPR RI Komisi 3 terkait dengan perilaku, sikap, tindakan dan putusan yang diambil oleh pertama Saudara Syauqi, ya, Saudara Syauqi selaku ketua majelis yang juga wakil ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang berkedudukan di Batam. Yang kedua, Saudara Ayub Lubis SH, ya, dari Syauqi SHMH, Ayub Lubis SH, dan Saudari Della Sri Wahyuni SH, masing-masing sebagai anggota majelis hakim untuk 2 perkara sekaligus. Ini yang saya katakan perbedaan yang justru sangat luar biasa dan tidak pernah terjadi sepanjang saya beracara. Kenapa? Saya di awal memang sudah agak kaget gitu. Ketika proses persidangan dimulai,
mulai dari pemeriksaan berkas sampai kepada pemeriksaan saksi, bahkan sampai kepada pemeriksaan setempat. Pertama, setahu saya kalau ada sidang itu yang menentukan adalah ketua pengadilan setempat. Apakah PN, apakah PA, apakah PT UN. Pertama ditunjuk siapa hakim-hakim, lalu kemudian ditunjuk siapa hakim ketua. Dalam satu kasus. Nah, lalu kemudian pada kasus yang lain, hakim ketua itu bisa saja berganti menjadi hakim anggota. Diganti oleh hakim anggota yang ada di situ. Dan itu biasanya tidak pernah semuanya. Misalnya kalau hakim yang menangani nomor perkara 22 atas nama Ibu Rahimah ini, ketua majelisnya adalah Saudara Muhammad Syauqi SHMH. Dia menjadi ketua majelis yang dalam kesehariannya sebagai wakil ketua PT UN Tanjung Pinang. Anggotanya Ayub SH dan Della Sri Wahyuni. Oke? Nah, lalu ada perkara 24 atas nama Insinyur Haji Safrizal. Idealnya yang 3 ini paling tidak 1 geser ini, Pak. Apakah Delanya digeser atau Ayubnya digeser, terus masuk nama baru. Dari yang 3 itu lazimnya digeser salah satu pihak. Dari 3 itu. Kalau tidak Syauqinya digeser, Ayubnya. Kalau tidak Ayubnya, Della Sri Wahyuni. Jadi tidak seharusnya 3-3 ini dalam. Ini 3-3-2 menurut saya secara etik ini dilanggar. Walaupun itu tidak melanggar hukum, tapi secara bagaimana hakim itu menimbulkan trust and distrust. Hakim itu memiliki trust karena dia wakil Tuhan, maka disebut yang mulia. Tapi sekarang saya mau sebut, nggak ada lagi yang pantas disebut yang mulia di negara ini, bos. Karena semuanya sudah terjerat. Lembaga, maksud saya oknum-oknum dari lembaga-lembaga itu. Maka saya dalam persidangan sering saya bertengkar dengan hakim. Namanya saya dia yang mulia. Pertanyaan saya, berapa banyak hakim yang ditangkap? Penyuapankah atau apakah namanya? Mau PN, mau PT UN? Ada kan? Saya tanya Anda, betul nggak? Terus apalagi polisi? Ada yang ditangkap. Terus jaksa? Ada. Pengacara? Banyak. Ini semua penegak hukum, bos. Hakim, jaksa, pengacara, polisi. Ini penegak hukum. Terus you mau tanya mana yang clean? Secara institusi tidak ada yang clean. Tidak ada yang bersih. Ya dong. Karena itu saya mengatakan bahwa no viral, no justice. Ribut dulu, bos, baru mata tertuju ke sana. Terus dibutuhkan lawyer yang kuat, yang berani. Tapi kita sekarang pun sebagai seorang lawyer sering dilaporkan ke polisi. Padahal undang-undang advokat mengatur bahwa ada kekebalan atau hak imunitas bagi seorang lawyer. Pasal 16. Ada diatur juga di undang-undang advokat. Nomor 18 tahun 2003. Nah, karena itu saya kembali ke poin yang tadi. Syauqi, wakil ketua PT UN, merangkap dia sebagai ketua majelis. Ayub, anggota. Della Sri Wahyuni, anggota. Masuk perkara nomor 24. Harusnya salah satu pihak diganti. Ini 3-3-nya tidak diganti dan ketuanya tetap Saudara Muhammad Syauqi. Apaan ini? Siapa tahu nih, Bang. Ini konflik kepentingannya menurut orang gimana? Di situ justru itu menurut saya sangat kental dugaan kami ada bukan konflik of interest, bukan. Dugaan kami secara sengaja memperpanjang persoalan ini sampai pada ranah pemeriksaan setempat. Karena di putusan terkait dengan tanah Ibu Rahimah yang ada di kota Tanjung Pinang. Persis di depan masjid, di depan rumah sakit umum daerah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Yes. Pak Safrizal juga ada di kota Batam. 2 kasus ini sangat terkait erat. Pertama melibatkan notaris. Yang kedua melibatkan BPN. Dan ada dugaan persekongkolan jahat
ada dugaan pemufakatan jahat. Nah, karena itu maka pilihannya ini harus diperiksa. Kenapa saya katakan diperiksa? Kita dipanggil untuk sidang. Butuh nggak biaya? Butuh dong. Pak Rahmanullah ini sudah berjuang hampir 10 tahun. Pak Saprijal ini lebih dari 12 tahun. Benar kan? Dia tidak menemukan. Masuk saya baru kita lakukan gerakan cara-cara. Dan saya meyakini dengan tim saya bahwa apa yang sudah kami dalilkan di 2 kasus 24 dan 22 ini, registran perkara 24 dan 22 ini, semua yang kami dalilkan telah kami faktakan. Dalam teori hukum yang kita anut, siapa yang mendalilkan, maka dia yang akan membuktikan. Kami sudah dalilkan dan kami buktikan dengan fakta-fakta persidangan. Dan tidak ada satupun keraguan kami untuk itu. Tapi faktanya, kami sudah bersidang 6 bulan lebih. Hasilnya sangat singkat sekali. Menjawab dalam putusan 1, eksepsi dari lawan kami diterima dengan sebutan kadaluarsa. Yang kedua terkait dengan kompetensi absolut. Kalau hanya itu, kenapa you terima kami di awal sampai akhirnya kita sidang? Makanya Pak Rahmanullah ini sebagai kuasa penuh dari Ibu Rahimah marah. You kenapa mau melakukan pemeriksaan setempat dengan dibiayai oleh klien kami? Lalu kemudian itu tidak menjadi dalil dalam putusan. Mari kita berdebat pada persoalan dalil. Dan saya beberapa kali sidang PT UN menang. Yang terbaru saya memenangkan PT UN di Medan. Bupati Padang Lawas melawan Gubernur Sumatera Utara, mantan Pangkostrat Edi Ramayadi, menang. PT UN di Bandung, Ivan Effendi dengan Vivi Sofia, seorang konglomerat, menang. Di PN bulan puasa yang lalu saya menang. Itu tanah. Nah, pertanyaan saya di sini, saya hakul yakin akan menang. Tapi putusannya dia tidak sebut ini. Kalau dia sebut menolak, rinci dong. NO juga tidak. Tapi nolak kata-katanya. Tapi dalam uraian dia tidak sebut di putusan ini. Dan putusan itu tidak disebutkan. Nah, karena itu kami sudah surati Komisi Yudisial, kami sudah surati DPR RI, kami sudah surati Badan Pengawas Mahkamah Agung. Maka Syauki, Ayub, Della Sriwahyuni siap-siap kalian. Banyak sudah hakim yang saya laporkan. Ada yang pindah ke Bangka Belitung, di Aceh, Kasubdit dicopot. Saya laporkan. Jaksa dicopot. Hakim kita laporkan. Biasa bagi saya. Karena di mata saya sekarang, rakyat, masyarakat, media, pengawas, pengacara, kita sekarang sudah tidak bisa percaya dengan satu oknum saja atau pada pengambil keputusan itu tanpa kita awasi bersama-sama. Karena kita sudah tidak tahu siapa yang mengawasi siapa, siapa yang akan berbuat salah untuk siapa, siapa yang akan menyalahgunakan kewenangan untuk siapa. Kalau besok fakta-fakta ini kami menangkan banding, kasasi, saya akan tidak tinggal diam. Saya akan laporkan 3 hakim ini abuse of power, abuse of authority, penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan dalam jabatan. Kenapa? Dia mengesampingkan semua dalil-dalil kami. Emang hakim punya imunitas? Ya, tapi Anda bukan kebal hukum. Equality before the law. Inilah rangkaian peristiwa. Maka kami tadi datang. Bayangkan, hakim yang terhormat. Kan hakim yang terhormat, panggilannya yang mulia. Seperti anggota dewan, saya pernah DPRD 2 periode yang terhormat. Banyak anggota dewan yang ditangkap, benar gak? Terus yang terhormatnya di mana, bos? Pengacara, officium nobile, pekerjaan yang mulia, banyak juga yang ditangkap. Terus hakim yang mulia ditangkap juga. Terus polisi begini, tangkap juga. Terus hakimnya, terus jaksa KPK, terus penyidik. Ini lagi baru KPK, di berapa orang terlibat masalah transaksi, urusan menjaga atau memberi fasilitas. Firly Bahuri, come on, apa yang harus kita perbaiki? Seluruhnya harus kita perbaiki dari mental penegak hukum kita. Sistem itu udah bagus, bos, tapi tidak mereka terapkan. Saya bicara panjang lebar ini kenapa? Karena saya ingin kasus ini tuntas.
Selesai ini dibanding, selesai ini di Mahkamah Agung, kami akan laporkan ke tiga hakim ini. Saya tidak akan pernah tinggal diam karena saya percaya bahwa kebenaran yang kami yakini akan kami perjuangkan sampai pada kami menemukan kebenaran dari hakim itu. Karena saya percaya bahwa, sekali lagi saya sebut, Vox Populi Vox Dei, suara rakyat ini adalah suara Tuhan, dan itu adalah suara kebenaran. Begitu. Jadi Bang, tadi saya sempat menggarisbawahi bahwa akan berjuang untuk mungkin untuk tingkat-tingkat selanjutnya itu memang sudah dibuat perencanaan ke sana dengan para Suratnya udah kita buat. Dan memori bandingnya tadi sudah dikirim ke saya sudah baca. Iya. Kita akan kirimkan, kita punya waktu 14 hari. Dan saya yakin kami banding menang dengan kasasi. Dan bayangin ya, saya datang dengan adik saya, lawyer tim saya, Andrijal dengan John. Kita dalam mobil itu transparan. Begitu mereka lihat saya, mereka lagi habis olahraga Jumat kan, lari tuh. Bayangin, hakim. Lu kenapa takut sama gua? Emang gua mau bunuh lu? Kenapa lu takut? Baru kali ini saya tengok hakim langsung berdiri, benar gak? Kabur. Kabur, takut dia. Terus ini Pak Rahmanullah marah. Dia minta kembalikan uang dia. Iya, karena tidak dipertimbangkan. Kedatangan kami yang ke sana ngapain? Bayangin ya, di persidangan saksi mereka atas nama Iwan mengatakan bahwa objek itu di Batu 14. Sementara faktanya bukan di Batu 14, Batu 10 dan Batu 11. Tapi di lapangan, di depan hakim mereka tahu, kita tunjukkan Batu 14 itu hutan sana, bukan di sini. Lah ini nggak dipertimbangkan, bos. Dengan semudahnya dia mengatakan bahwa ini terkait dengan kewenangan absolut. Kalau ini masalah kewenangan absolut, tidak menjadi kewenangan dari peradilan Petausaha Negara, sebut dong di awal. Kan udah habis duit kita. Begitu juga dengan Pak Safrijal. Bayangin, pelakunya yang kami duga Musni Aldiansa menjual itu sudah tersangka dan DPO. Harusnya hakim lihat dong itu bahwa ada rangkaian peristiwa hukum. Alat bukti kan 5. Kita sama-sama belajar hukum. Alat bukti 5. 1, saksi. Yang kedua, keterangan ahli. Yang ketiga, surat. Yang keempat, petunjuk. Yang kelima, keterangan terdakwa. 2 saja sudah masuk. Lah sekarang orang sudah tersangka dan dia lari. Terus hakim tidak pertimbangkan itu. Artinya ada proses petunjuk yang salah dalam penerbitan sertifikat oleh notaris. Harusnya dikabulkan dong. Begitu juga dengan Ibu Rahima. Ibu Rahima itu mulai dari 6 keturunan yang lalu lahir di situ. Bagaimana ceritanya Yopi Gerungan yang pendatang punya tanah di situ. Dia bukan orang kaya. Tapi ini luar biasa. Saya akan kejar ini, mudah-mudahan lewat Nusa Viral Batam ini kita akan ungkap. Begitu. Baik, jadi mungkin selanjutnya saya mungkin ke Pak Safrijal ya. Pak Safrijal, boleh Pak Safrijal kasih ini kan? Iya. Andrizal. Safrijal. Mungkin bisa Bapak sampaikan lebih dalam kasus Bapak itu, biar mungkin masyarakat tahu bahwa ada kesenangan di sini yang terjadi terhadap Bapak dari proses hukum yang sedang ditangani oleh Basman dan kawan-kawan. Jadi pertama-tama ada orang yang menyewa ruko saya yang namanya Musni Aldiansa. Ya, dari 2010-2011. Setelah beberapa lama dia berjualan di sana, dia jualan furniture sama elektronik. Jadi saya rencana mau menjual karena butuh. Kasih ruko apa di Batam ya? Nah, di alamatnya di Muka Kuning Indah 2, Blok D, nomor 8 di samping Pasar Aviari depan Universitas Kepri, Batu Haji. Ya, Batu Haji. Ya. Jadi pertama saya tawarkan ke tetangga sebelah. Ya, jadi saya nego karena itu enggak cocok harga, enggak jadi.
Jadi si penyewa ini dia bilang, udah biar saya aja yang beli kalau gitu, kan saya ada jualan di sini, tapi nanti saya beli lewat bank, di perbankan katanya. Nah, dia setuju dengan harga itu. Sudah itu saya tawarin kalau seandainya ruko itu besar, nggak mungkin saya ada rumah juga di hari di Cendana ya. Nah, bisa juga salah satu saya bilang kan. Nah, jadi iyalah saya pinjam dulu surat-suratnya, fotokopi sama fotokopi AJB sama sertifikat. Nah, setelah itu saya udah sibuk juga karena saya memasuki pensiun. Saya ngurus anak-anak saya mau masuk kuliah kan, dan sama di Padang itu dari dua. Jadi kayaknya perjalanan itu dia udah diolah kayaknya ya, rumah itu dibikin seakan saya sudah jual beli sama dia, rumah sama istri saya. Itu saya nggak pernah datang ke notaris, ke apa semuanya. Tapi surat-surat itu dapat berikan ke mereka. Baru fotokopi. Nah, setelah itu ruko ini digituin juga. Tapi setelah ada berapa lama saya kembali, macam mana? Jadi nggak? Katanya iya Pak, belum ini banknya. Nah, sudah tuh pada satu saat dia datang saya, Mak, itu pinjamlah yang aslinya karena bang mau nengok. Nanti berapa dia sesuai bisa dibayar, nanti siang kita ini kan katanya. Jadi kalau dia sempat dapat pinjamkan berarti dokumen aslinya itu ya? Bisa pinjamkan karena dia mikir dia kan nyewa ya, nggak mungkin apalah gitu. Jadi sudah itu saya dibawa ke notarnya ruko ini, saya dibawa ke satu notaris. Itu saya nggak tahu notaris itu di top 100 Penguin dulu. Penguin lokasinya top 100. Sekarang ini jadi mall apa itu yang terbesar ya sekarang? Grand Mall Batam. Grand Mall Malam ya. Jadi di situ disodori mas saya konsep, saya coret-coret gitu. Nah, ini konsep Pak. Konsep bisa tengok. Konsep ini kok pakai materai? Iya, nanti kalau nggak gitu apa nggak setuju nanti apa lagi katanya. Pokoknya Pak, nanti kalau seandainya ini kan baru konsep, nanti kalau sudah ada pembayaran, ada bukti apakah transfer, apakah potensi gitu. Nah, Bapak tengok kita, baru kita tanda tangani yang aslinya. Nah, begitu. Jadi gitulah ceritanya. Kata si notarisnya namanya Andreas Trimurti. Andreas Timothy. Ya, bukan Timothy. Bukan Trimurti, Timothy. Nah, itulah kan. Jadi saya karena ada pensiun, udah sering keluar juga saya. Nah, sudah itu udah beberapa bulan gitu saya ditelepon sama Bank BTN. Katanya kok ada tunggakan rumah katanya. Jadi udah berapa lama saya datang ke BTN. Disitulah saya tahunya. Terus cuman jadi ini ada rupanya rumah itu udah dibikin notarisnya ke wanita Tamrin, yang di Polsek Putih. Ya, saya udah jual beli sama dia.
itu dianggurin ke BTN melakukan kredit ke dia, tapi nggak sebagian dibayar, sebagian enggak. Nah ada tunggakan saya tahu, jadi saya mikir ini pasti ruko saya udah kena juga ini, pikir saya. Karena orang yang sama ya, antara Orang sama. yang memiliki rumah bapak itu dengan yang memiliki rumah itu orang sama. Gitu Ada yang sama, si Musni Aldiansa namanya. Jadi saya, karena dia kan udah kabur dia kan, tapi istrinya ada di situ kesini. Tapi lama kan karena dia, saya usaha untuk temuin dia nggak bisa, lama istrinya itu juga sudah kabur juga. Nah jadi saya dikasih tahu sama Pak RT. Nah Pak RT di ruko itu dia kasih kartu namanya, Pak, ruko apa udah dijual itu ke tetangga sebelah itu, namanya Lupa Nang. Tadinya kita tawarin ke dia, karena nggak cocok nggak dibeli dia. Nah, nggak jadi transaksi lah dengan Lopak Nang itu ya. Iya. Tapi ternyata akhirnya diambil oleh Lopak Nang itu Iya. dari Pak Musni tadi. Iya. Jadi saya tanya, nggak ngaku dia, nggak, katanya. Kamu mau benar aja sih. Kalau iya bilang aja, kalau enggak bilang enggak. Saya bilang itu kan enggak, katanya. Oke lah kalau enggak. Karena dia enggak di situ lagi, saya kunci, saya gemuk. Oh itu 2 hari kemudian saya dilapor sama polisi Batu Haji, bahasa saya ngemuk ruko dia katanya. Nah jadi karena saya dikasih kartu namanya sama si Pak RT, saya cari. Nah, ketemulah kantornya itu di depan Bank Danamon itu. Nah situ. Jadi saya pergi sana, saya tanya, Pak, saya ingatnya dulu kan ada konsep ruko. Nah sekarang sampai di mana itu? Saya bilang gitu. Bapak dulu janji kalau ada bukti yang pembayarannya, baru kita tanda tangani yang aslinya. Nah sekarang bagaimana? Ya udah selesai kemana? Ya udah katanya. Jadi udahlah Bapak urus aja lah katanya. Kalau seandainya nanti Bapak menang paling jadi abu, jadi arang. Kalau kalah jadi abu katanya. Bilang itu aja jawabannya sama dia. Nggak dilayani saya. Ya udah saya langsung pulang, pergi. Nah udah itu kayak rumah itu saya tahu-tahu ada aja dari bank mau dieksekusi karena nggak dibayar gitu, katanya udah dilelang apa gitu kan. Nah jadi saya langsung lapor polisi. Saya pikir surat ke Badan Pertanahan juga, bahasa ada penipuan dan penggelapan itu. Nah jadi di depan polisi itu jalan di tempat, ya udah sampai 11 tahun sudah ditangani. Ada juga sebetulnya sebelum itu ada di notaris juga, tapi notaris yang 2 itu kalau rumah saya menang di PN sini, tapi yang menuntut si pembeli. Nah katanya saya udah punya surat belinya sama si Musninya. Nah kalau Pak itu dia nempatin, dia nggak ada surat, dia hanya nempatin aja. Nah itu dasarnya dia laporkan, dia banding dia ke Pekanbaru, PN Pekanbaru itu provinsi Pekanbaru kan. Nah makanya terjadi eksekusi dan saya udah ke rumah itu udah saya PK ke Mahkamah Agung, sampai sekarang belum turun. Nah kalau yang ruko itu jadi setelah ditangani oleh Pak Rasman udah berapa tahun baru keluarlah DPO-nya, karena di dulu kita minta apa kalau memang nggak ketemu ya kemudian DPO-nya. Nah iya Pak nantilah ya, itu alasannya sama polisi, setiap bulan kita ke sana itu juga. Jadi jalan di tempat lah. Jadi semenjak Pak Rasman inilah ada realisasi inginnya itu, ada mulai pergerakan gitu. Baik Pak, saya udah tangkap. Mungkin sebelum ke Bang Rizal ya, Iya. saya mau ke Bang Rasman dulu Bang.
dari penuturan Pak Safrizal tadi, apakah kawan-kawan lawyer ini ada menduga ada persekongkolan dan apa namanya istilahnya mafia gitu di pertanahan ataupun di BPN? Iya jelas. Kita akan mungkin bisa lebih Jelas. Jadi dulu ketika Pak Komjen Pol Agus Ridrianto menjadi Kabar Eskrim, beliau ditugasi pertama kali itu adalah untuk memberantas mafia tanah. Maka ada yang disebut dengan Satgas Mafia Tanah. Pertama kali Bang Agus ini sahabat saya ini, sekarang Wakapolri, beliau datang ke KPK dan ke Kejaksaan, membangun sinergisitas untuk memberantas mafia tanah. Ya kan? Begitu juga dengan Menteri ATR, Kepala BPN sekarang, Agus Harimurti Yudhoyono. Beliau juga datang ke Kejaksaan Agung, ketemu Jaksa Agung, juga sepakat akan melakukan pemberantasan mafia tanah. Lah yang seperti ini gitu. Mafia tanah itu adalah orang-orang yang patut kita duga membangun networking dengan orang-orang lain yang punya kewenangan dan ini bekerja di bawah meja, bos. Silent operation. Pemerintah loh judulnya. Berarti ada pengakuan bahwa ada mafia tanah. Pertanyaannya siapa mafia tanah yang akan ditangkap, bos? Pasti orang-orang yang terkena dari pekerjaan mafia tanah ini adalah orang-orang yang tidak punya kemampuan finansial. Seperti Pak Safrizal ini. Seperti Pak Rahmanullah ini, Bu Rahimah. Terus siapa yang bekerja di sini yang diuntungkan? Ya orang yang punya duit, bos. Nah kalau gitu siapa yang harus dibela ini? Ya harus dibela orang-orang yang lapisan terbawah. Karena dia yang punya tanah. Dia korban. Nah karena itu maka saya semula ya percaya bahwa kasus ini akan kami menangkan. Maka inilah menjadi pembuka kotak Pandora untuk bisa mencari tanah-tanah yang lain agar bisa diberantas. Tapi kalau lip service, tidak ada penanganan yang serius, dia nggak akan jalan. Maka kalau secara jujur, saya sudah jelaskan depan majelis yang mulia, Musni Aldiansa yang kita bahas dalam persidangan ini itu sudah DPO dan tersangka. Kurang terang apa bagi dia? Kan tersangka itu dua alat bukti yang cukup sehingga menjadikan dia tersangka. Ada perbuatan pidana di situ, ada pelanggaran hukum di situ. Kenapa ini tidak dikabulkan? Begitu juga dengan Ibu Rahimah. Sudah jelas di situ ada sempadan, ada namanya saksi kami, Pak Surya Bintang. Dia menjelaskan bahwa ini jelas milik Ibu Rahimah melalui orang tuanya Pak Ibrahim. Dan itu semua dirangkai, dijelaskan secara detail oleh mantan lurah yang sekarang camat Bestari, namanya Husin. Pak Husin itu sudah jelaskan. Dia menerbitkan surat untuk kepemilikan Ibu Rahimah itu berdasarkan fakta, data dan sejarah. Bisa-bisa di situ nongkrong orang punya, namanya Yopi Gerungan. Mereka buat di situ dalam surat mereka, dalam peta mereka berbatas tanah dengan yang namanya Nyonya Murdia. Ketika di tracking di lapangan, dilihat koordinatnya, nggak ketemu itu sungai. Yang mereka buat Nyonya Murdia itu sungai. Lah itu nggak dikabulkan gitu loh. Tapi dia nggak berdebat masalah itu. Dia hanya mengunci ini terkait dengan kewenangan absolut. Kadaluarsa. Bagaimana cerita kadaluarsa 90 hari? Kami sudah gugat laporkan ini di Polres Tanjung Pinang. Gelar perkara. Tidak ditemukan warka. Lah warka ini kan syarat mutlak, Pak. Ibarat bayi, kalau mau lahir ke dunia kan mesti ada bapaknya. Lah ini lahir bayi nggak ada bapaknya. Ini terbit sertifikat nggak ada warkahnya. Pertanyaannya, kewenangan lembaga mana yang berhak membatalkan surat ini? Tentu tata usaha negara, bos. Dalam teori hukum perdata ada yang disebut dengan satu lembaga, dia yang berwenang untuk menerbitkan surat itu atau putusan itu, maka lembaga itulah yang akan membatalkannya. Namanya contrarius actus. Lah, sekarang dia bilang ini terkait dengan kewenangan absolut. Oke, dia mengatakan kami akan bawa ke pengadilan negeri. Pasti kita bawa. Tapi kalau pengadilan negeri mengatakan ini kewenangan PT UN, maka harus dimenangkan banding kami dan kasasi kami.
Begitu kami menang, ini saya laporkan. Dugaan abuse of power, penyalahgunaan kewenangan oleh 3 majelis. Dan orangnya akan terseret. Saya tahu kok, tapi nggak apa-apa, saya akan maju terus. Begitu. Baik, Bang. Tadi lanjut ke Bang Rizal ya. Bang Rizal dalam hal ini fokus ke Pak Rahmanullah ya dengan Bu Rahimah atau kedua-dua kasus. Baik. Sama-sama. Tadi saya kurang mengutip apa yang disampaikan Bang Basman, masalah daluarsa putusan PTN. Mungkin Baik. bisa didetailkan Bang seperti apa itu yang Baik. terjadi pada kasus ini. Baik. Pertama-tama saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Doa yang terbaik untuk kita semua serta siapa yang menonton siaran ini. Salam keadilan agar tegaknya keadilan di Indonesia ini. Baik. Juga salam untuk rekan-rekan di Nusa Viral ya Pak. Nusa Viral. Baik. Tadi apa yang ditanyakan Pak tentang darluasa? Ya, tadi saya ada mendengar mengutip bahwa kasus ini ada daluarsa putusan PTN ya. Baik. Kalau tentang darluasa perlu saya jelaskan di sini. Makanya di sini menurut saya terkait putusan majelis hakim di PTN tersebut dituangkan di situ darluasa dan kompetensi absolut, itu sangat salah besar itu menurut pandangan saya. Kenapa saya bilang begitu? Jelas dalam undang-undang Mahkamah Agung yang diputuskan terkait pedoman sengketa lahan Perda nomor 6 tahun 2018, Undang-Undang Administrasi nomor 30 tahun Perma nomor 6 tahun 2018, Undang-Undang Administrasi nomor 30 tahun 2014, tenggang waktu 10 hari, dan itu kami sudah menyurati pihak BPN menanyakan dan izin untuk mengajukan peradilan di PTUN tersebut, dan di situ diterima. Artinya di sini terkait yang 90 hari darluasa ini tidak pernah ada upaya kami melakukan itu, dan kami diterima bahwa kami sudah baru mengetahui tentang adanya sertifikat di lahan tersebut. Nah, itu tentang darluasa. Baik. Itu tentang darluasa. Nah, di situ kami sangat kecewa. Kenapa ada dalam amar putusan tersebut ada darluasa? Nah, itu Pak. Itu tentang darluasa. Berikut saya perlu luruskan sedikit terkait apa yang kami lakukan di peradilan, bagaimana dalil-dalil kami dan kami melawan di sidang tersebut. Yang pertama Pak, saya perlu luruskan di sini terkait lahan kita ini. Tentunya dari dasar kita pengurusan sertifikat hinggalah naik alasa, berikut naik sertifikat, dan itu pasti ada waktu 60 hari kan Pak untuk ada iklan di atas tanah tersebut. Itu selama 60 hari. Sementara kami sudah menanyakan ke sepadan-sepadan ini terkait perkara nomor 22G 2023 Ibu Rahimah dan ahli warisnya Bapak Tino, tidak pernah itu dilakukan. Dan kami juga menanyakan ke masyarakat, sebagian masyarakat di lahan tersebut, itu juga tidak pernah ada dilakukan. Itu. Dan juga lagi satu yang paling penting di sini Bapak, terkait silsilah atau riwayat tanah pihak lawan. Di situ ada nama Ibu Murdia. Dan kami menanyakan di sini kepada para sepadan, tidak ada di PL tersebut atas nama Bu Murdia. Bapak, iya. Jadi itu sungai ya. Nah, di sini bisa saya jelaskan menurut pandangan kami ya. Ini bagaimana sertifikat mereka bisa terbit sementara di PL mereka tersebut acuan mereka Ibu Murdia, di PL induk enggak, dasar mereka menerbitkan sertifikat tersebut atas nama Ibu Murdia. Sementara PL induk yang kami lihat tidak ada di situ tercantum nama Ibu Murdia. Itu salah satu kejanggalan yang fatal yang kami ketahui. Nah, itu. Baik, mungkin langsung aja ke Pak Rahman, Pak Tino ya. Pak Tino mungkin Panggilannya Pak Tino. Pak,
Silakan Pak, mungkin saya juga ingin mendengar seperti apa Pak Safriza tadi kronologisnya dari awal persoalan utama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rasman Arif Nasution sebagai lawyer saya dari Iran yang membantu untuk menyelesaikan permasalahan tanah saya ini yang bersengketa, yang saya ikut di dalam persengketaan ini sekitar lebih kurang 10 tahun. Jadi dengan bantuan Pak Rasman Arif inilah baru terkuat semuanya, terbuka semuanya lebar-lebar. Dulu pernah saya jalani tapi lambat, macam kura-kura. Jadi dari 10 tahun yang silam lebih kurang, saya tahu dengan begitu kita ingin menguasai mengapakan menjual lahan inilah, tiba-tiba adalah bermunculan yang nama surat-surat dari almarhum Berman Jasinaga yang dibeli dari saudara Yopi Gerungan. Jadi panjang perjalanan dia, tapi saya singkat aja. Memang di lahan itu kita cukup bukti, cukup kuat lah. Karena sepadannya sampai hari ini Bapak Surya Bintan, anaknya dari Ibu Medan yang sampai hari ini masih hidup dan rumahnya masih di situ, masih tetap menjadi sepadan kami yang paling kuat di lokasi itu. Dan lokasi pun dari belasan yang tahun yang silam pun tetap kita kuasai sampai hari ini. Fisiknya kita kuasai, kita pasang patok-patok sebanyak 100 patok lebih, dan kita pasang pelang nama berapa tahun, dan terakhir kita pasang pelang nama Pak Rasman sebagai lawyer, tapi nggak ada yang ganggu, nggak ada satupun yang berani komplain atau dilapor ke Polres, dilapor ke Polda atas kami memasang patok di lahan yang bersertifikat. Jadi istilahnya Pak Tino kuasai fisiknya, mereka kuasai legalnya. Gitu. Ya, nah, jadi kita punya surat tahun 61 dan diterbitkanlah surat alasa atau sporadiknya di tahun 2018-nya. Nah, ternyata di lahan saya itu ada sertifikat, tapi lokasi tetap saya kuasai, tetap kita kuasai, keluarga kuasai, sampai detik ini, sampai hari ini. Maka itu diperjuangkan sama Pak Rasman. Nah, jadi seharusnya sertifikat itu kan negara yang punya, negara yang keluarkan. Kalau alasan sporadik kan daerah yang keluarkan, mestinya lebih kuat mereka. Mestinya mereka harus komplain, harus lapor. Oh, kami udah sertifikat, nggak boleh kalian pasang pelang nama di situ. Nggak boleh kalian pasang patok di situ, karena kalau mereka merasa mereka miliki. Kalau saya yang punya sertifikat, mungkin udah saya patah-patahkan patok itu semua, karena sertifikat diakui negara. Kalau alasan hanya diakui daerah, negara belum tentu mengakui. Tapi kalau sertifikat negara yang akui, mestinya mereka yang lebih kuat, bukan saya, kan gitu. Jadi ya karena nggak ada laporan apa gitu gini ya. Sampailah pasang pelang nama Pak Rasman pun nggak ada yang berani ganggu. Nah, sampailah sekarang kita masukkan ke PT UN. Dulu kita sempat di Polres dulu, lebih kurang 1 tahun. Dimasuk Polres sampai gelar perkara di Polda. Pun dari kepolisian pun dengan santainya, kami berjuang 1 tahun dengan santainya, dengan apanya, hanya menyatakan dalil nggak cukup, warkanya dihentikan sementara. Masalah warka aja yang dibantah. Sementara pembuktian dan saksi kami banyak, pembuktian kami lengkap semuanya, akurat semuanya dari A sampai Z. Tapi begitu gelar perkara di Polda, hanya warka aja. Berarti 10 tahun ini kami berpacu, hanya dijawab dengan 5 menit aja selesai. Diberhentikan sementara dengan nopam, nanti kalau ada bukti-bukti baru ini akan diangkat lagi, akan dinaik lagi. Dimasukkanlah kita ke PT UN, masuk kita ke PT UN, bikin laporan atas dukungan dari Polres juga supaya ada bukti yang bisa muncul nanti, masuk kita PT UN. Nah, di PT UN yang paling saya kesal sekali dan paling saya kecewa sekali, saya ribut tadi di PT UN. Yang saya kecewakan penolakan dia selama hampir 18 minggu atau 17 minggu kita beracara di PT UN. 1 minggu sekali saya pulang balik dari Tanjung Pinang Batan, pakai biaya semua, pakai uang semua, bukan pakai daun mangga, bukan pakai daun jambu, kan gitu. Nah, tiba-tiba ditolak di putusan hanya dengan alasan sudah kadaluarsa dan salah penempatan
Ya, hukumnya. Arti kata ini layaknya di PTUN di PN Tanjung Pinang. Bukan di PTUN kan gitu. Habis itu habis waktunya. Saya pikir kalau habis waktunya nggak masuk akal saya, walaupun saya bukan orang hukum, walaupun saya bukan orang yang sekolah tinggi, saya mengambil kesimpulan dari Polres, dari laporan kami di Polres. Polres menyetopkan perkara supaya nanti ada bukti baru bisa naik. Ya kami ya coba menggugat lagi di PTUN supaya dari Polres ini nanti bisa naik lagi. Berarti kan kalau bilang kan expired, dari Polres kan udah memberikan ini, udah memberikan jalan supaya kami bisa cari warkah ini benar tak nggak ada. Warkah memang nggak pernah ada di BTN, di BPN itu sampai hari ini, sampai putusan hakim ini warkah itu nggak pernah ada. Sebenarnya BPN harus gugur karena warkahnya nggak ada. Seperti Pak Rasman bilang tadi, anak itu lahir nggak tahu siapa mak bapaknya, tahu maknya tahu lah karena mak yang melahirkan, bapaknya nggak tahu begitu. Tapi ternyata hakim nggak melihat itu. Hakim-hakim yang menjadi perpanjang tangan Tuhan, yang seharusnya itu dia melihat dan membela, dia lihat juga dengan hati dia, bukan dia melihat dengan ilmu dia aja, dengan pengalaman dia aja, dengan sekolah tingginya. Hatinya harus bermain juga. Ini kebenaran atau bukan? Ini kejahatan atau bukan? Ini ada unsur mafia tanahnya apa bukan? Kan gitu. Kalau saya bilang itu memang murni mafia tanah, saya tahu kok siapa-siapa orangnya. Kalau terbongkar itu akan terbongkar semua mafia tanah yang ada di situ. Saya jamin 1000%. Tapi tolong penegak-penegak hukum di Indonesia ini bantu, kalau memang ada itu berantas mafia tanah, ya dibantu Pak Rasman Arif Nasution ini untuk membongkar mafia tanah. Karena kalau terbongkar ini, Kepri selamat, Kepulauan Riau akan selamat, karena ada seorang Pak Rasman Arif Nasution yang dengan seperti dia bilang tadi, dengan keadaan kami, Pak Saprijal yang keadaan kami pas-pasan, dia selalu bisa turun dari Jakarta untuk membantu kami. Ya dibantu beliaunya untuk menegakkan hukum di Kepulauan Riau lah, terutamanya sekali, kan gitu. Tapi itu nggak terjadi, dipatahkan kami dengan keputusan hakimnya. Dengan senang hati, dengan santai, 3 hakim itu memutuskan penolakan itu. Sementara mereka turun lapangan pakai uang saya, 5 juta sekian saya kirimkan uang, ditransfer, ada buktinya. Dalil pokok materinya nggak ada di turun lapangan, nol. Dalam putusan itu nggak dijawab turun lapangan itu. Jadi mereka sama juga merampas hak saya. Saya kirimkan uang, mereka berangkat, mereka balik, di putusan ini nggak ditimbulkan. Ya, nggak dimunculkan. Sama juga dengan saksi-saksi yang saya bawa, pakai uang itu. Saya bawa, nyari uangnya sulit saya. Nah, kalau dulu mungkin oke, saya pernah jadi pengusaha kecil. Sekarang, wah, udah capek-capek saya. Maka tuh kalau saya tadi di pengadilan, nggak turun hakimnya, saya tunggu sampai sholat Jumat tadi, karena saya mau jumpa dia. Kenapa dia nggak mau jumpa saya? Saya bilang tadi, apa salah saya mau jumpa dia? Siapa dia? Karena dia seorang hakim. Nggak ada perbedaan manusia nih, saya bilang. Saya sampaikan sama orang PTUN, tolong sampaikan sama hakim-hakim kalian, saya mau jumpa. Kalau nggak bisa jumpa secara negara, jumpa secara pribadi di rumah. Kalau kalian benar, kalian jumpa sama saya. Saya bukan seorang pembunuh, saya bukan seorang penjahat. Saya sama juga dengan dia juga, hanya bedanya dia hakim. Saya masyarakat biasa, tapi hargai saya. Saya pun pejuang Kepri juga. Saya pelopor juga di Kepri. Saya banyak juga membantu masyarakat Kepri. Karena saya ketua relawan di Kepri. Saya dari Pemuda Pancasila, dari Garda Relawan Kepulauan Riau, saya ketua umumnya. Jadi saya udah biasa membantu masyarakat. Dan dengan kejadian ini saya merasa inang kali. Yang terutama nama baik itu lawyer saya Pak Rasman nggak imbang. Karena Pak Rasman bilang nggak usah kan tosakan kalah. 1000 dia nggak bakal terima itu. Nah, itu pernah disebutkan sama Pak Rasman. Terbukti pula jadi seri. Nah, sementara kalau kalah kita tahu lah. Saksi kita punya dalil nggak kuat nih. Mungkin saksi saya tipu semua, bohong semua. Saksi saya nyata semua loh Pak. Orang-orang yang ada di seputaran situ, yang memang tinggal di situ, yang memang hidup di situ. Apalagi tanah ini, 6 keturunan kami lahir di sini, di Tanjung Pinang. Macam mana bisa salah rumah, salah tanah, salah alamat? Kalau di Penyengat itu ada 3.000 penduduk, 2.900 tahu itu tanah kita. Nah, begitulah kepemilikan kami. Kalau di Tanjung Pinang itu misalnya ada berapa ratus ribu manusia, separuhnya mungkin tahu itu tanah kami. Nah, begitulah Pak. Jadi
Saya cukupkan seperti itu. Hanya satunya yang terakhir saya sampaikan, saya kecewa sekali dengan pengadilan PT UN Tanjung Pinang yang ada berada di Batam, yang dipimpin sama 3 orang hakim, 2 laki-laki, 1 perempuan. Saya nak nyebut namanya tak pandai, panjang payah kali nyebutnya. Nah, jadi itulah saya berharap dengan adanya Pak Razman Arif Nasution beserta televisi Sabira ini bisa bekerja sama dan bisa bantu menarik rambut di dalam tepung, menegakkan keadilan yang ada di Kepulauan Riau yang sangat banyak kejahatan tentang tanahnya, sangat banyak sekali kejahatan tanah di Kepulauan Riau, terutama Tanjung Pinang dan Bintan, luar biasa. Mafia tanah nggak datang dari masyarakat, mafia tanah itu datang dari institusi itu sendiri. Ya, nggak akan ada mafia tanah kalau nggak ada orang itu. Mana bisa warga bikin surat, mana bisa masyarakat bikin surat tanah, bikin surat itu, tentu kan ada mereka. Nah, jadi kejahatan itu bukan dari masyarakat, dari warga, tapi karena ada oknum-oknumnya itu. Nah, beri kesempatan hingga warga ini diajar untuk berjalan di kehidupan yang buruk. Nah, jadi hanya itu aja Pak. Sekali lagi saya terima kasih sama TV apa Pak? Nusa Viral dan pengacara saya yang luar biasa ini yang dikenal Indonesia. Kata kemarin di PT UN habis Pak Razman ribut, dia bilang Indonesia kenal Pak Razman, bukan Kepri kenal Pak Razman, Indonesia kenal Pak Razman, bahkan dunia mungkin sampai ke Malaysia, Brunei, Singapura kenal sama Pak Razman. Kan berarti luar biasa. Dengan hal yang seperti ini kan luar biasa, dia tak terima. Wajar kalau dia ribut tadi, dia ribut kemarin. Saya luar biasa sangat aspek siapa untuk Pak Razman. Jadi saya berharap mudah-mudahan pengadilan yang ada di Kepulauan Riau ini dengan adanya Pak Razman sebagai pengacara Indonesia, mudah-mudahan mereka karena Pak Razman tidak akan berhenti di sini. Dia akan terus untuk meluruskan keadilan di Kepulauan Riau ini. Oke Pak, sampai di situ aja, dan saya juga mohon juga sama semuanya mohon doa supaya kami diberikan keadilan dan kebenaran, karena saya udah nggak percaya lagi yang namanya hakim. Karena kejadian itu buruk untuk saya dan pahit. 17 minggu hanya diputuskan dengan waktu 5 menit, kata-kata ditolak, expire dan salah penempatan. Ini putusan 84 halaman. Putusan nomor 24 terkait dengan Ibu Rahimah. Bukan Pak Safrizal. Oke. Memang saya yakin dibanding dengan kasasi kami menang. Tapi saya mesti kerjai hakim ini. Ini juga 84 halaman, ini 81 halaman. Putusan Ibu Rahimah. Bayangkan, begini banyak diurai. Cuma ini. Lebih dari 2 halaman aja. Dia sebut di sini begini. Pokok sengketa menimbang bahwa karena eksepsi tergugat, tergugat 2 intervensi mengenai gugatan penggugat lewat waktu dalam kurung daluarsa, dan eksepsi tergugat 2 intervensi mengenai kompetensi absolut dinyatakan diterima, maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan pokok sengketa. Ya, tidak akan mempertimbangkan pokok sengketa, dan terhadap gugatan penggugat beralasan hukum dinyatakan tidak diterima. Kalau dia tidak memeriksa pokok perkara, pokok sengketa, buat apa dia turun ke lapangan? Ini sudah terbantahkan di sini gitu. Baru dia mengatakan menimbang bahwa karena gugatan penggugat tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang RI nomor 5 tahun 86 tentang peradilan tata usaha negara, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, akan tetapi hanya bukti-bukti yang relevan yang dijadikan dasar memutus sengketa ini, dan terhadap alat bukti yang dinilai tidak relevan terlampir dalam berkas perkara merupakan bagian tidak terpisahkan. Jadi sama sekali diabaikannya, diabaikan oleh dia. Baru dia sebut mengingat Undang-Undang RI nomor 5 tahun 86 tentang peradilan tata usaha negara, Undang-Undang RI nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 5 tahun 86 tentang peradilan tata usaha negara. Dia menyebut di sini semuanya tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. Yang semuanya dia tidak uraikan. Dia tidak uraikan. Tidak ada yang di sini, dia hanya mencatut
keterangan kami, pertama gugatan kami, ya, posita, petitum, kemudian saksi mereka, saksi kami, dan kemudian dia sebut dalam pokok sengketa. Lalu kemudian diadili, dia putus menerima eksepsi tergugat 2 intervensi mengenai gugatan penggugat lewat waktu daluarsa, dan eksepsi tergugat 2 intervensi mengenai kompetensi absolut. Ini hanya akal-akalan. Nah, karena itu sangat tidak beralasan kalau ini ditolak. Kenapa? Dia ragu. NO tidak, tolak tidak, karena tidak substantif. Begitu juga dengan ini. Ini juga sama. Hanya bedanya di sini tidak disebut daluarsa. Hanya disebut di sini menerima eksepsi tergugat tentang kewenangan absolut. Kalau dia tidak berwenang, jangan disidang. Boleh dong. Apalagi kami memenuhi ketentuan yang disampaikan Rizal tadi, bahwa kita memenuhi waktu untuk 10 hari. Dan itu sudah koordinasi ke dalam. Makanya ini beralasan untuk diperiksa hakim ini, dan saya yakin mereka akan diperiksa. Dan banding kami juga sudah kita ajukan, dan memorinya akan kita sampaikan, dan saya yakin akan menang. Kita akan kejar ini sampai peradilan negeri, peradilan tata usaha negara ini sampai dengan kasasi, karena ini adalah satu tugas berat menurut saya untuk diungkap ke permukaan. Begitu saja. Mungkin berikutnya ke Bang John ya. Ya. Bang John, mungkin kita sudah dengar dari Bang Rizal, Bapak berdua yang punya kasus masalah ini. Bang John mungkin akan mengelaborasi secara umum persoalan Bang John tangani terhadap Bapak berdua ini. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat kecewa dengan putusan yang tidak adil menurut saya. Pertama, perkara nomor 22 tentang Ibu Raimah, dan perkara nomor 24 Bapak Insinyur Saprizal. Kecewaannya seperti apa, Pak? Kekecewaannya yang pertama terkait perkara Ibu Raimah tentang kadaluarsa. Iya, sama seperti Pak Andrizal. Iya. Yang perkara Pak Saprizal pun ditolak gitu, Pak, putusannya. Iya. Semua sudah dijalankan Sudah. secara tertib. Iya. Semuanya sudah dijalankan dengan baik, tetapi hasilnya kecewakan. Iya, itu aja, Pak. Baik. Mohon izin Pak, perlu saya luruskan, mohon izin dulu karena terima kasih Nusa Viral TV, Nusa Viral TV. Perlu saya luruskan tadi rekan saya John Raperi yang disampaikan atas kekecewaan mereka dia tersebut. Baik, di sini jelas di mana kita cari keadilan tentang administrasi sudah dituangkan dalam aturan kenegaraan kita, di mana di PT UN lah tempatnya terkait pembatalan sertifikat. Berikut juga di sini terkait maaf, ini dua-duanya sertifikat sih. Yang perkara 22G nomor 2000 tahun 2023, berikut perkara nomor 24G tahun 2023 juga. Nah, itu yang dikecewakan karena pastinya di Pengadilan Tata Usaha Negara, mohon izin agak sedikit saya tambahkan di sini. Yang pertama tadi terkait kompetensi absolut, artinya dia bilang ini bukan ranah dia, harus ke pengadilan negeri. Nah, ini bahasa apa ini yang disampaikan, yang dituangkan di amar putusan? Jelas-jelas negara kita memberikan mereka wewenang terkait pembatalan sertifikat itu di mana? Jelas di Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, itu yang pertama. Berikut yang kedua, terkait perkara nomor 24G 2023 Bapak Insinyur Saprizal. Perlu saya jelaskan di sini, dan ini juga mereka bilang ranahnya itu juga di pengadilan negeri. Ini tentang pembatalan sertifikat loh. Kenapa dilempar ke situ? Ada apa ini? Dugaan saya dengan hakim di PT UN tersebut.
Jelas di sini. Menurut kami, menurut fakta bukti yang kami lihat, yang kami dengar dari seluruh saksi, klien kami dizolimi. Berikut dari perkara nomor 22 sampai ke 24 dizolimi. Di mana letak keadilannya? Nah itu loh yang mau saya sampaikan di sini. Jelas di sini, menurut saya, kenapa tadi rekan saya bilang dia kecewa? Nah itulah alasannya. Hanya itu Pak. Terima kasih Pak. Berarti seperti sudah tadi Bang Rasman sampaikan, kalau seandainya ini kan akan dilakukan ke negeri dan Baik Pak. Insya Allah. Bukan, kita lakukan banding di PT TUN, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, kemudian kasasi, lalu kemudian upaya hukum untuk kita nanti lakukan gugatan di PN. Jadi dua-dua kita kejar. Ya. Tidak melaksanakan seperti arahannya untuk dilakukan. Jalan, surat kita udah masuk. Tak ke PN, tak. Ini surat kita, bukan ke PN, ke PT. Sudah kita lakukan ke PT itu banding. Jadi konstruksi hukum itu begini. Kalau kita kalah di peradilan negeri, kita bawa ke pengadilan tinggi. Terus nanti kalau misalnya menang atau kalah, salah satu pihak yang keberatan boleh bawa ke kasasi. Kasasi itulah kekuatan hukum tertinggi di mahkamah. Itu jalur hierarki konstruksi hukum yang benar. Tapi karena dia mengatakan ada kewenangan absolut yang bukan kewenangan mereka. Kemana lagi? Kan nggak mungkin ke peradilan agama, orang bukan cerai. Ya kalau begitu peradilan negeri dong, jadi itu akan cerai. Jadi untuk putusan ini kita banding ke pengadilan tata usaha negara, pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi ini adanya di Pekanbaru, betul ya? Betul Kanda. Dan nanti itu akan putus dalam 3 bulan, bawa ke Mahkamah Agung akan putus 3 bulan, baru inkrah. Di sisi lain kita akan tempuh juga, karena mereka mengatakan bukan kewenangan mereka. Kita bawa ke pengadilan negeri, dan di sana tidak mengenal istilahnya kedaluarsa. Iya. Iya dong. Di sana ada ganti rugi, karena kita merasa rugi materi imaterial. Oh, kita juga. Dua-dua saya kejar. Mereka mengira mungkin ada dugaan kita, mungkin mereka cerita dari pihak, terutama tergugat intervensi. Kalau mereka nggak ada punya duit lagi, barangkali sampai ke pengadilan negeri, iya, saya akan maju terus. Saya datang sini Pak. Bisa dibilang hanya 1/3 saya dibantu. 2/3 pakai uang saya. Kenapa? Iya. Saya jalan terus. Saya jalan terus. Tapi saya nggak cuak-cuak. Biasa aja. Saya akan kejar ini. Berat bagi saya. Dia tidak dikalahkan, tapi dia tidak diterima. Ini kayak apa nih? Bainal manzilatain nih kalau bahasa Arabnya. Di tengah-tengah ya. Antara surga dan neraka, panas dingin. Di sini dingin, sini panas. Apa nih? Paling nggak enak hidup kalau demam Pak. Panas dingin Pak. Panas dingin. Nah ini. Dan hakimnya kok takut ketemu saya? Kenapa mereka lari tadi? Terus mereka mau ketemu saja, kan dia mengambil putusan. Kan di situ kan berdasarkan keputusan ketuhanan yang Maha Esa, keyakinan hakim. Kalau dia berkeyakin bahwa mereka benar, iya dong. Nah, saya kira itu, ya. Baik, mungkin saya ingin sampaikan kepada Bang Rasman dan kawan-kawan untuk kasus ini seperti apa tadi yang semangat Bang Rasman sampaikan, mungkin akan dikawal terus sampai selesai. Bang Rasman, Bang Jonri, Bang Rita, Salam keadilan. dan Pak Dino, terima kasih sudah hadir di channel kami. Semoga channel ini bisa memberikan manfaat buat masyarakat. Nusa Viral News. Nusa Viral News. Nusa Viral Channel. Padahal. Terima kasih kawan-kawan Nusa Viral Channel yang menyaksikan acara kami ini. Selamat malam. Kita ketemu lagi di acara kami yang lain, membahas segala persoalan yang mungkin bisa kita perkenalkan kepada bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.